Oke. Sekarang metode yang keempat. Partial fraction. Oke. Ada kata-kata partial, ada istilah fraction. Fraction itu pecahan. Partial itu sebagian. Artinya, tipsnya, ini saya gedein lagi ya. Oke. Tipsnya, biasanya dipakai untuk yang integrannya berupa pecahan. Atau secara matematika, tulisnya adalah ketika bentuknya adalah suatu pecahan, tapi bagian dari pecahannya ini adalah polinom. Polinom itu cukup banyak ya. Q, X, DX, ya. Ini diubah menjadi, gimana ya nulisnya ya? Ini. Integral dari siapa? Integral katakanlah dari A dibagi X min Q1. Jangan lupa tanya ya. Nanti saya akan ajarkan. Plus B dibagi dengan X min Q2. Ya, plus 1, 2, 3, 4. C dibagi dengan X min Qn gitu ya. Qn. Itu aja lah. Nah, jadi gini maksudnya ya. Si PX-nya dengan PX dan QX dan QX adalah polinom atau suku banyak. Dan orde Q itu harus lebih besar dari orde P. Maksudnya orde itu apa sih? Jadi kalau misalnya di atasnya adalah X pangkat 3, polinom X pangkat 3, di bawahnya minimal harus X pangkat 4. X pangkat 5, X pangkat 6. Harus lebih kecil pokoknya si P-nya dibanding si Q, ordenya. Jadi orde itu adalah pangkat tertinggi dari suku banyak. Kan tahu istilah suku banyak ya? Suku banyak itu adalah penjumlahan dari suku-suku X dengan pangkat bilangan bulat. Jadi misalnya 2X pangkat 3 min 3X plus 1 itu suku banyak. Nah, orde itu adalah pangkat yang tertingginya gitu. Nah, jadi orde P-nya harus lebih kecil daripada Q. Tapi kalau misalnya orde P-nya lebih besar daripada orde Q, nggak boleh pakai partial fraction. Kalian harus membagi dulu, membagi pakai cara bagi kurung biasa SMA ya. Ada hasil bagi, ada sisa bagi. Hasil baginya itu gak akan sendiri, sisa baginya pakai partial fraction. Mungkin akan lebih mudah dipahami nanti pakai contoh. Ya. Kemudian di sini misalkan si polinom QX-nya itu dapat difaktorkan. Jadi siapa? Jadi X min Q1 dikali X min Q2 ya. Itu 2, 3, 4. Ini kalau semua akarnya beda. Kalau akarnya ada yang kembar, akar persamaan ya, akar suku banyak ya, kayak misalnya X kuadrat plus 2X plus 1 itu adalah X plus 1 dikuadratin. Itu berarti kembar gitu ya. Nah, ini masih memisalkan ini adalah beda semua. Kalau sama gimana nanti dulu. Okay. Nah, jadi partial fraction itu idenya apa? Ketika orde si P lebih kecil daripada orde Q, maka yang kita lakukan ini sebetulnya adalah memecah. Makanya kenapa dibilang partial, kenapa dibilang fraction? Karena fraction yang semula cuma 1, sekarang fractionnya jadi banyak. Dan dipecahnya itu berdasarkan faktornya si Q. Jadi Q-nya difaktorkan dulu, baru pecah-pecah atas faktor-faktornya. Oke, contoh. Ya, supaya lebih mudah membayangkannya. Contohnya yang pertama, ini semua yang di bawahnya saya tulis semua contohnya partial fraction ya. Integral, nah saya nggak akan tulis integralnya dulu ya. Sebetulnya partial fraction ini nggak cuma di integral sih, seandainya kalian di jurusan matematika, partial fraction ini nggak cuma di integral, tapi ada di banyak hal, semua materi matematika. Jadi
Ini adalah tools sebetulnya ya. Oleh karena itu ketika saya membuat integral pakai partial fraction, saya biasanya nggak tulis dulu integralnya. Saya langsung ke pecahan ininya dulu. Ya, jadi yang saya tulis adalah baru 2x plus 1, 21 dibagi dengan 2x kuadrat plus 9x min 5. Itu dulu yang saya tulis. Ya. Kemudian, memang pada akhirnya kita akan mengintegralkan ya. Kemudian, saya tadi belum nulis ini ya, bentar. Di fungsi dasar saya tambahkan nih. Nah, ini saya baru ingat juga nih ketika ketemu soal ini. Ini ada integral ini. Nggak bisa masuk tadi. Integral dari 1 per x dx, ya, itu sama dengan ln x. Ya, ini saya tambahkan nih. Jadi, nggak cuma ada integral e pangkat, tapi juga ada integral 1 per x dx adalah ln x. Ingat-ingat ya, integral 1 per x adalah ln x. Nah, ini kayak gini-gini, basicnya kadang saya lupa apa aja gitu ya, pas sudah ketemu soal baru ingat. Integral 1 per x adalah ln x. Kita kembali ke soal yang tadi. Kayak yang ini ya. Nah, ini saya pecah dulu. Ada yang tahu nggak? Kira-kira 2x kuadrat ditambah 9x plus 5, kalau difaktorkan jadi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? 2x, sudah pintar memfaktorkannya ya. 2x, belum selesai, jangan lupa komplain. Min 5, saya mikir dulu nih, min 5 simpen di mana? Plus 5, min 1 enggak, plus 5-nya di sini. Plus 5, min 1. Sorry. 2x, x, 2x kuadrat, 2 kali 5, 10x min 1, 9. Ya, betul. Ini ya. Jadi pertama kali yang harus Anda lakukan adalah memecah menjadi faktor-faktor terkecilnya. Yaitu ada 2x plus 1 dan ada x plus 5. Di atasnya saya simpan suatu konstanta A dan suatu konstanta B. A, B-nya apa, Bu? Justru kita mau cari itu. Ya, kita mau cari. Jadi kalau di SD itu kan belajar ini ya. Kalian belajar misalnya 2/3 ditambah 3/4 gitu kan ya. Sama dengan, lalu kalian bikin jadi sesuatu dibagi atas KPK-nya 12 gitu ya. Nah, sekarang dibalik. Ini jadi berapa sih? 8 sama 9, 17 ya. Nah, kalau sekarang dibalik ininya kita tahu, kita breakdown atas ini. Gitu. Dibalik 17/12-nya tahu. Ini di breakdown jadi A sama jadi B. Jadi faktor dari 12-nya, anggap aja 12 itu kalau difaktorkan jadi 3 kali 4. Nah, ini sebagai 12, ini 17/12, ini sebagai 12-nya, difaktorkan jadi 3 sama 4, gitu. Ya, nah dibalik sekarang 17/12-nya tahu, 3 sama 4-nya tahu, Anda bisa mencari A dan B. Ya, tugas kita adalah kita mau cari A dan B. Apa yang kita lakukan ketika kita mau cari A dan B? Diapain sih? Nah, coba saya tulis gini. Ada yang paham nggak? 2x plus 21 akan sama dengan A dikali x plus 5 ditambah B 2x min 1. Ada yang tahu kenapa? Coba kali silang. Tapi kenapa? Karena dengan saya mengalihkan A, kalau saya mau bikin penyebutnya menjadi ini, maka yang 2x plus 1 harus dikalikan dengan x plus 5. Sehingga kalau 2x plus min 1 dikalikan x plus 5, ya A juga dikalikan x plus 5. Ya, jadi saya nggak mau kalian cuma sebatas kali silang. Kenapa? Karena ada case tertentu yang ternyata kalau kalian menghafalkan pakai cara kali silang jadi berantakan semua. Yaitu case kalau ada akar kembar, itu bisa jadi lupa. Ya, jadi A dikalikan x plus 5 untuk yang kasus ini benar bahwa ini kali silang. B dikali 2x plus min 1. Saya nggak perlu lagi tulis bawahnya. Kenapa? Karena yang bawahnya sudah sama. Dengan ini dikalikan dengan ini.
Ya. Nah, dari SD Anda sudah belajar bahwa yang namanya sama dengan itu berarti ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Wajib mutlak. Nggak ada tawar-menawar. Gimana caranya saya menyamakan ini? Ya, ini kan kalau saya bikin, itu akan menjadi A plus 2B. Kemudian ditambah dengan 5A min B. Kalau sama sorry, ini ketinggalan X-nya. Kalau mau sama, berarti koefisien X di sini harus sama dengan koefisien X di sana. Konstanta di sini harus sama dengan konstanta di sana, wajib, karena sama dengan. Sehingga saya punya apa? Untuk yang koefisien X, saya punya bahwa A plus 2B itu wajib sama dengan 2. Sedangkan untuk yang konstanta, katakanlah tulis K, yang di kanan adalah 5A min B. Harus sama dengan 21. Kan jadi aljabar linear nih. Ada A plus 2B sama dengan 2, ada 5A min B sama dengan 21. Kalian pakailah aljabar linear. Ya, saya bikin. Ini jadi apa? Saya bikin ini menjadi 5 ya. 5A plus 10B sama dengan 10. Ini 5A min B 21. Coba dikurangi. Dapatnya apa? Dapatnya apa? Diperoleh. 5A dikurang 5A habis 10B. Dikurangin minus B jadi 11B. Sama dengan 10 dikurangi 21 min 11. Maka B sama dengan min 1. Dan A sama dengan B-nya min 1. Jadinya ini min 2. Pindah ke kanan. Jadi A-nya adalah 4. Ya, A-nya 4. A-nya 4. Gitu. Lanjut. Karena saya mau mengerjakan integralnya. Oke, pindah ke bawah. Saya mau ngapain? Oh, integral dari ini dx akan sama dengan integral dari siapa? Ini dan ini. A-nya diganti dengan 4, B-nya diganti dengan min 1. Min dx. Ada yang tahu hasil integralnya? Yang ini. Makanya tadi saya menjelaskan pakai ln ya. Ini hasilnya adalah 4 ln 2x min 1. Yo, ada yang tahu nggak dapat dari mana ini? Jadi 2 di sini. Ada yang tahu dapat dari mana? Pakai metode apa ya? Ternyata metode ini ada metode lain yang perlu diinputkan ke dalam metode ini nih. Apa ya? Ada yang tahu nggak sih? Pakai metode? Siapa yang bisa jawab? Oke, lihat ya. Saya kasih contoh cuma satu aja ya. Yang min 1 per S per 5-nya saya nggak mau. Oke, misal pakai substitusi U-nya adalah 2X min 1. Maka DU per DX sama dengan 2. Jadi ketika ini saya punya integral 4 dibagi U. DX-nya adalah DU per 2. Lagi-lagi saya lupa. Ini kalau saya udah jadi orang informatika, udah bahaya nih codingan saya ya. Udah sering nggak jalan, kurang enter, kurang spasi, kurang kurung, dan seterusnya. Nah, jadi saya punya apa? Sama dengan
Oh, sorry. Oke, sama dengan integral dari siapa? 2-nya saya pindahkan keluar, ya. Terus di sini adalah 1/U du. Maka tadi saya tambahkan integral 1/x dx adalah ln x. Sehingga saya punya di sini adalah 2 dan U. U-nya siapa? U-nya 2x min 1. Makanya dapat ini. Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, nanti ini nggak keburu, ya ini nggak apa-apa, saya bikin videonya aja, saya share biasa di link YouTube. Saya nggak akan jelaskan yang ini, contoh soal yang nomor 10 sama 11-nya di pertemuan yang akan datang. Karena di pertemuan yang akan datang, saya akan fokus pada aplikasinya, yaitu area sama volume. Jadi kita nggak makan waktu banyak. Jadi untuk yang dua ini, contoh-contoh integral yang lain, saya upload di YouTube. Ya, saya berikan di YouTube. Terus di YouTube juga udah ada banyak contoh soal integral yang lain. Gitu. Jadi udah 4. Jadi tanpa masuk, saya tinggal ngasih yang metode kelima, yang substitusi trigonometri. Oke. Saya akan berikan PR, mungkin nggak hari ini, mungkin besok atau lusa. Dikumpulkannya nanti pada saat kita mau ketemu lagi. Ya, gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini mungkin? Baik-baik aja? Aman ya? Jadi integralnya, integral yang waktu SMA-nya, mohon direview kembali ya. Integral ini harus banyak latihan supaya kalian bisa punya banyak knowledge-nya. Ini kira-kira pakai metode yang mana. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Aman? Susah nggak? Hei, saya masih nyambung. Iya. Oh, Nyambung, Bu. masih nyambung. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, saya stop Bu, record maaf, ya. maaf.